Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Piyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Bagaimana kabarnya siang hari ini nih Pak Danang? Ya, kabarnya baru bersukaria lunch di Hotel Luminor, Mangga Besar, Jakarta Kota. Oke, siap. Sedang di hotel nih Pak Danang, luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Dian Susanti, CTM. Beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator dan Life Sales Trainer. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Dian. Semangat pagi Mbak Tami. Oke, baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah, senang untuk bisa menginspirasi di program Indonesia Belajar. Semoga menjadi nilai yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Oke, baik. Amin. Sukses terus Ibu Dian dan juga Pak Danang. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah menemukan nilai diri. Mengapa ada orang yang kurang percaya diri dan bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Ibu Dian. Jadi untuk sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Dian. Dan tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Dian pemaparan mengenai menemukan nilai diri. Silahkan Pak Danang terlebih dahulu. Baik. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membawa kemanfaatan, keberkahan, dan kebaikan bagi orang lain. Barusan saya diundang untuk menjadi storyteller atau pembicara mengenai storytelling. Nanti bulan Juni, akhir Juni, itu di perkemahan Kampore di Cibubur untuk para pembina dan anak-anak seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentu saja ini suatu hal yang membanggakan dan suatu hal yang menjadi tanggung jawab, karena harus berbagi ilmu storytelling ke seluruh Indonesia, yang nanti harus disampaikan pada para pimpinan-pimpinan di seluruh Indonesia. Jadi penilaian mengenai diri kita itu jauh lebih penting dibanding orang lain menilai tentang kita. Tetapi masukan dari orang lain itu penting juga. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Saya dulu pengen menjadi rohaniawan karena bisa bekerja dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terlebih bukan hanya hidup di dunia,
tapi bagaimana nanti hidup kekal di surga. Tetapi ada orang bisikkan bahwa saya itu bisa nulis. Akhirnya saya bisa menulis beberapa buku dan bestseller. Lalu akhirnya saya punya passion ya untuk menjadi trainer, motivator. Nah, salah satunya Andreas Kennedy tertarik mengikuti saya dan sekarang menulis buku Diamond Within You. Ya, ini menjadi buku bestseller. Nah, mungkin minggu depan akan saja bicara di Indonesia Belajar. Jadi, kalau kita bisa membangkitkan orang lain, nah itulah nilai diri yang lebih tinggi daripada sekedar kita untuk mencapai diri sendiri. Seorang guru yang baik adalah bisa membuat muridnya terbang jauh lebih tinggi daripada gurunya sendiri. Dan ternyata saya menemukan diri sebagai writer, trainer, motivator, lalu sekarang storyteller. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai passion, mengenai talent, mengenai purpose seperti ini. Nah, Ibu Dian akan memaparkan berikutnya. Terima kasih Tami. Silahkan Ibu Dian. Siap. Terima kasih Pak Danang. Kita melanjutkan dengan topik materi kita siang ini, yaitu menemukan nilai diri. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri kita sendiri. Karena di luar begitu banyak orang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Nah, kita mulai dari kutipan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Jadi kita mulai dari pengenalan diri kita sendiri, bahwa kita harus memiliki kesadaran diri. Siapa diri kita sebenarnya? Dari kesadaran diri ini, kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah makhluk spiritual. Sehingga sebagai seorang certified teocentris motivator, kita akan menggunakan konsep TML. Tuhan adalah Sang Pencipta dan sumber segala aspek kehidupan kita. Maka keyakinan kita akan menuntun apapun agama dan kepercayaan kita. Tidak ada kitab suci yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa Tuhan itu maha jahat. Melainkan Tuhan itu maha baik. Oleh sebab itu, mari kita bangun kesadaran diri kita sebagai seorang makhluk spiritual yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Kemudian dari situ, dari keyakinan itu, kita akan mulai membangun, mulai melihat, mulai menilai siapa diri kita. Karena kita memiliki kesadaran sebagai makhluk spiritual, maka kita akan mampu menilai diri kita adalah seorang yang baik. Nah, dari situ kita harus memiliki kepercayaan diri. Seorang yang baik adalah seorang yang belajar untuk berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik, berakhlak yang baik. Semua nilai-nilai, prinsip nilai ini berdasarkan dengan keyakinan yang kita bangun di dalam hati kita. Seperti itu Pak Danang. Jadi kita mulai dengan bagaimana caranya membangun positive thinking. Positive thinking yaitu berpikir yang baik itu kita bawa sesuai dengan keyakinan kita bahwa kita memahami purpose untuk tujuan apa kita diciptakan. Nah, mulai kita bangun cita-cita kita. Apa cita-cita kita sekarang? Apa cita-cita kita yang akan datang? Itu akan membuat kita untuk termotivasi, membuat kita untuk bersemangat, bagaimana kita akan berjuang menghidupi prinsip nilai sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang memiliki pikiran yang baik, memiliki cita-cita yang baik, memiliki mimpi yang baik. Mimpi bukanlah apa yang kita lihat di dalam tidur, bukan. Mimpi itu adalah apa yang membuat kita tidak bisa tidur. Karena ada harapan, karena ada asa, karena ada cita-cita yang ingin kita kejar.
Jadi disitulah kita mulai harus membangun kepercayaan diri dan menemukan nilai diri sebagai seorang yang baik, yang berusaha untuk berpikir yang baik, berpikir tentang diri kita, untuk apa kita ada, untuk apa kita hidup, untuk apa kita bekerja. Kita memiliki cita-cita yang baik. Maka kemudian cita-cita ini kita ekspresikan menjadi tindakan yang nyata. Kita mulai memilih tindakan, memilih aktivitas-aktivitas yang mengarahkan kepada goals kita, yang mengarahkan kepada cita-cita kita. Dan itu pun diimbangi dengan self-talk. Kita harus membangun ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik, di mana nilai dari perkataan ataupun ucapan yang baik itu harus sama dengan keyakinan serta apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, itulah bagaimana kita menemukan diri kita berdasarkan dengan konsep keyakinan kita. Seperti itu Pak Danang. Oke, terima kasih. Pami, silakan. Kayak di M22 berarti kan ini pesawat ITEFO-nya diambil nih. Kalau saya boleh nambahin dulu ya. Untuk membangun kebaikan-kebaikan itu beberapa aspek yang perlu kita sampaikan ya. Jadi aspek spiritual tadi kita menyadari bahwa kita itu makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu kreatif sebagai pencipta, kita pun jadi kasih akal budi untuk bisa menciptakan. Artinya membuat sesuatu yang sudah ada. Tuhan menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Dari pohon orang bisa membuat kursi, membuat meja, membuat ukir-ukiran. Nah, lalu kemudian dari aspek keluarga, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkembang, maju, sukses dengan cara belajar. Nah, orang tua menjadi role model atau menjadi contohnya. Seperti Bang Andreas Kennedy yang menulis buku The Diamond Within, itu menganggap saya sebagai role modelnya. Sehingga begitu dia menciptakan buku langsung bestseller. Nah, saya sendiri merasa kagum, bangga, dan senang karena begitu keluar langsung bestseller. Bahkan saya lihat di toko-toko buku langsung udah di ranking nomor 1 untuk buku-buku non-fiksi. Lalu aspek karir. Tentu saja kalau saya dulu masuk hanya sebagai staff atau sebagai salesman, suruhan, akhirnya bisa menanjak sampai menjadi national sales manager, menjadi puncaknya. Itu semua perlu proses, perlu pengembangan diri. Maka atau Ibu Dian mengatakan bahwa mesti ada passion. Passion ini mendorong orang akan menjadi maju. Ya, orang boleh punya teman banyak, orang boleh punya harta uang banyak, tetapi kalau nggak ada semangat dia nggak punya apa-apa. Jadi passion ini adalah hal yang paling penting yang pokok. Begitu juga dengan kesehatan. Bagaimana saya umur 63 tahun tapi masih kelihatan kayak 36 ya Bu ya. Karena sejak kecil sudah makannya sayur, buah, suka naik sepeda waktu itu. Waktu saya dulu kecil mikir jadi orang miskin susah banget. Tapi setelah sekarang dewasa besar, oh ternyata naik sepeda, oh ternyata berlari-lari di sawah, oh ternyata makan buah sayur, nggak pernah makan daging, minum susu. Ternyata ini menjadi lebih sehat. Menjadi tren orang yang baru, yaitu hidup new start, banyak buah dan sayur itu buat awet. Hiromisinya mengatakan bisa 80 tahun dengan seperti itu. Ya. Lalu kemudian mengatur juga keuangan. Mana mungkin saya sekarang bisa makan minum di hotel kalau saya tidak mengatur keuangan kita. Jadi sehingga kita mesti juga mengatur keuangan sehingga pada saat-saat kita memerlukan, nah itu ada dana, termasuk untuk kuliah, untuk sekolah. Ya, begitu juga mengenai komunitas. Nah, orang yang baik berkumpul dengan orang yang baik. Burung akan berkumpul dengan bulu yang sama. Nah, ini saya dengan Ibu Dian di CTM, Certified Theocentric Motivator. Ya, artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dalam keadaan susah, sedih, senang pun kita akan tenang, damai, dan bahagia karena Tuhan ada dalam diri kita. Spirit Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga kerohanian ini yang menguatkan kita. Semua orang pernah mengalami kesusahan. Tetapi kalau dalam komunitas kerohanian, dalam komunitas yang kayak CTM atau TML ini saling menguatkan. Lalu kemudian mengenai aspek rekreasi. Orang nggak perlu kerja terus. Ya. Suatu saat ada rekreasi, maka ada hari libur. Nah, misalnya hari Minggu, bisa jalan-jalan. Nggak usah mahal-mahal rekreasi itu. Saya di seberang saya ada taman, bisa main ayunan di situ, sambil nyapu, sambil ngobrol, aja sudah rekreasi. Ya, itu. Atau keluar dari rumah, baca buku terus, di dalam kamar terus, itu membuat kadang-kadang suntuk.
tapi kita keluar di jalan, ngobrol sama tetangga, dengan komunitas. Lalu yang lainnya itu aspek kontribusi pada masyarakat. Sering saya hanya menyapu jalan ya, sepanjang jalan di depan gang saya. Tapi itu membuat pemandangan enak, orang nyaman berjalan, dan juga bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, ini aspek-aspek yang bisa menciptakan dan membangun kebiasaan positif. Maka Ibu Dian mengatakan, kalau kita menanam, ya, menabur hal yang baik akan menuai yang baik-baik. Maka mestinya kita menanam hal yang baik-baik. Nah, begitu Tami, mungkin sudah ada pertanyaan dari audiens. Silakan Tami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya mengenai menemukan nilai diri dari Pak Danang dan juga Ibu Dian. Lalu di sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Ibu Dian. Oke, saat ini sudah ada salah satu penanya dari Ibu Ririn. Saya izin bacakan ya Ibu Dian dan Pak Danang. Saya izin tanya Ibu Dian dan Pak Danang, bagaimana ya cara membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri kita yang mungkin sempat berkurang atau menurun di saat-saat tertentu? Sebelumnya terima kasih untuk pembahasannya kepercayaan diri ini ya Pak Danang dan juga Ibu Dian. Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Dian terlebih dahulu. Silahkan Ibu Dian. Baik, Ibu Tami, menjawab pertanyaan dari Bapak di chatroom, bagaimana cara membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri kita yang mungkin sempat berkurang. Pertama, tentunya kita kembalikan kepada nilai-nilai spiritual. Artinya kita kembalikan kepada prinsip nilai, yaitu kita mulai pertama kita mulai memiliki pegangan dalam hidup ini, yaitu iman. Jadi ada dua hal supaya kita tetap menjadi diri yang bernilai, kita harus melakukan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Pertama, kita harus berkarya. Kedua, kita harus berakhlak. Jadi kita pastikan bahwa kepercayaan diri ini, kepercayaan diri yang menurun ini dalam hal apa dulu ini? Dalam hal karya atau dalam hal karakter atau kebiasaan atau mulai menurun nilai-nilai keimanan. Jadi kalau misalnya itu berkurang kepercayaan diri di bidang karya atau dalam karya, ya kita tentu belajar. Bagaimana kita belajar dari ilmu-ilmu yang bisa mendukung pekerjaan kita. Kedua, kalau kepercayaan diri kita berkurang karena adanya rasa malas, ya kan, dari sikap mental kita atau karakter kita, nah kita bangun lagi, kita mulai bangun lagi dengan cara membuat list. Jadi kita buat list bagaimana kita mendeteksi atau menuliskan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang saat ini terjadi. Kemudian kita juga membuat list hal-hal positif, kekuatan-kekuatan kita atau koin-koin emas kita sepanjang perjalanan hidup kita sampai di titik saat ini. Jadi kita yang sekarang kita bandingkan dengan kita yang dulu. Kita akan menemukan koin-koin emas. Nah, setelah itu kita akan pelajari, setelah kita bisa mendeteksi kelemahan dan kekurangan kita, maka kita akan pelajari, kita akan belajar bagaimana cara menemukan solusi untuk mengubah dari hal-hal negatif, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, entah itu kebiasaan kita, entah itu rasa hati kita, perasaan-perasaan yang tidak baik, yang hinggap di dalam rasa hati kita, mungkin rasa malas, mungkin rasa bosan, mungkin rasa jenuh, atau mungkin rasa marah. Nah, ini mulai kita tata kembali gitu loh. Karena kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka mulai kita benahi hati kita yang kotor ini, kita bersihkan dulu, kita isi sesuai dengan keyakinan kita. Kita isi Tuhan harus ada di dalam hati kita. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, maka
kita akan ikuti apa yang menjadi perintah dan petunjuk Tuhan untuk mulai bersabar, untuk mulai harus berjuang, untuk mulai harus membangun kesetiaan, istiqomah, ya kan? Karena dulu kita juga pernah melakukan hal-hal yang positif, koin-koin emas di dalam hidup kita pernah capai, kita pernah lakukan, kita pernah dapatkan. Nah, itu menjadi sumber energi, sumber motivasi kita untuk mengembalikan energi kita yang mulai berkurang. Jadi kita bawa gitu loh. Jadi ada titik negatif, ada titik positif, ada dua hal yang terjadi saat ini di dalam diri kita. Kita juga pernah mengalami hal-hal yang baik, koin-koin emas yang baik sebagai seorang yang baik, yang terus berjuang meningkatkan nilai kebaikan diri kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, kadang kita terkena distraksi, pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga membuat kita menjadi muncul kelemahan-kelemahan. Jadi ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, ini kita harus mau melakukan satu piramida mengerucut ke atas sesuai dengan keyakinan kita, gitu kan? Jadi kalau kita ilustrasikan, gitu kan? Nah, kita ilustrasikan bahwa kita hidup ini harus good, harus melakukan yang terbaik. Kita harus setia. Mulai kita kembalikan titik-titik yang membuat kita itu lemah, itu mulai kita bangun kesetiaan kepada Tuhan, setia untuk mengerjakan yang terbaik. Kita pasti bisa, kita pasti mau, karena kita pernah memiliki koin-koin emas, gitu kan? Jadi ini ilustrasinya, ini ibaratnya ini 4 jari kita ini adalah tanah. Semua yang hidup di atas tanah harus bertumbuh ke atas, gitu. Bukan ke atas kepada langit, tapi ke atas kepada Sang Pencipta langit, Sang Pencipta kehidupan. Jadi kita mulai harus merubah hal-hal yang tidak baik, kita rubah. Untuk bertumbuh dan ke atas kita belajar. Yang kita butuhkan apa ini? Kelemahan di bidang apa? Kebiasaan kita misalnya. Jadi kita mulai belajar membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita tulis apa yang mau kita kerjakan apa yang sudah kita tulis. Nah, kita mulai belajar membangun nilai-nilai yang baik, bertumbuh ke atas gitu loh. Kita harus berjuang. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Kita harus istiqomah, setia mengerjakan yang terbaik sampai titik darah penghabisan gitu. Jadi kita tidak boleh good. Nah, kita tidak boleh bad attitude atau bad job gitu. Jadi kalau kita berhenti bergerak, kita akan seperti nyawa, seperti raga tak bernyawa. Ini tanah, ini kita ke dalam gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita hidup, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Raga tak bernyawa, nggak boleh. Selama masih bernyawa, kita putar hal yang negatif itu menjadi yang positif. Semua selama masih bernyawa, kita masih punya kekuatan untuk merubah diri kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, gitu kan? Dengan cara mengumpulkan koin-koin emas yang pernah kita lakukan, dan kita belajar sesuai apa yang kita butuhkan, di mana titik kelemahan kita pelajari, kita belajar. Makanya di situ kita harus mulai membangun komunitas, lingkungan-lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik bisa membuat kita menjadi kuat, saling mengisi, menguatkan, sehingga pada saat kita kena distraksi oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh apapun, nah kita bisa sharing dengan teman, karena teman yang baik pasti akan bisa membaikkan orang lain. Mungkin di situ sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Monggo Pak Danang untuk melengkapi. Terima kasih Ibu Dian. Jadi menambahi Ibu Dian tadi, kalau kita mengandalkan diri sendiri sebagai manusia antroposentris, sering kita nggak mampu. Tapi kalau kita mengandalkan pada Tuhan teosentris, maka kita akan dikuatkan. Karena Tuhan akan memampukan kita yang tidak mampu. Dengan cara apa? Berdoa sekali lagi ke atas. Dengan berdoa itu ada antusias di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan ada dalam diri kita, siapa berani melawan? Cara kita membangkitkan semangat, gak percaya diri, kadang bisa belajar di hal yang di luar kita. Burung pulnari itu sejenis burung, kalau pagi hari melihat matahari mulai bersinar, dia mengepakkan sayapnya, dikembangkan. Matanya memandang ke atas.
dia mensyukuri akan kehidupan yang baru. Mungkin dengan melihat burung yang begitu bolak-balik, nah itu mengingatkan kita, ayo kita semangat, ayo kita kembali. Ini hari baru, matahari baru. Saya pernah juga ke Lovina, belajar dari lumba-lumba. Jadi kalau melihat lumba-lumba di pantai Lovina, jam 5 pagi kita harus mengarah ke laut. Nanti begitu sampai beberapa ratus meter ke laut, lalu kita akan balik kembali ke pantai Lovina. Nah saat itu matahari mulai bersinar. Apa yang terjadi Bu Ririn atau Mbak Ririn? Itu lumba-lumba bisa ratusan itu. Mereka menyambut datangnya matahari yang baru. Nah kita mungkin dengan belajar dari alam kita jadi semangat. Begitu lumba-lumba mensyukuri akan kehidupan baru. Hanya melihat matahari. Tapi bukan hanya sekedar matahari. Karena itu Tuhan menciptakan matahari untuk kehidupan manusia. Atau hal yang kecil mungkin di sekitar kita. Yang namanya ayam. Itu habis minum, biasanya dia menengah ke atas. Bersyukur saya bisa dikasih minum. Bersyukur pada Tuhan. Jadi tadi seperti Ibu Dian sampaikan, kita harus punya komunitas. Berkumpul dengan orang yang semangat, kita akan menjadi semangat. Act enthusiastic, you will be enthusiastic. Bertindaklah semangat, maka kamu akan semangat. Maka kita mesti berkumpul dengan orang-orang yang semangat. Termasuk mungkin mendengarkan lagu-lagu yang penuh semangat. Sehingga membangkitkan semangat kita, kepercayaan diri kita. Misalnya, we are the champion of the world. Dan kita nggak usah jauh-jauh bandingkan dengan orang lain yang lebih sukses, lebih kaya, lebih makmur. Kita bandingkan dengan diri kita sendiri aja. Oh sekarang saya sudah bisa bekerja. Dulu waktu kecil mau belajar jalan aja susah. Mau belajar ngomong aja susah. Oh kita sudah lulus SD, SMP, SMA, mungkin bukan sudah lulus kuliah. Nah ini membangkitkan semangat. Berarti aku bisa kok. Waktu SD dulu sekolah suksi kok ya lulus. SMP dulu susah kok ya lulus. SMA susah kok ya lulus. Berarti kita bisa. Jadi bisa dengan membaca buku yang buat semangat-semangat. Membangkitkan semangat. Ya, seperti buku yang sekarang saya pegang ini. Dari sahabat saya. Ya, ini dari Pak Andreas Kennedy. Dia menganggap saya sebagai role modelnya, dia menulis buku bestseller. Karena mau belajar dari orang yang penuh semangat, yang penuh kebaikan, penuh positifan. Akhirnya dia langsung membuat buku dan langsung bestseller. Nah ini artinya berkumpul dengan orang semangat, membuat kita juga semangat. Mendengarkan lagu-lagu yang semangat, membuat kita semangat. Membaca buku-buku yang penuh semangat, membuat kita semangat. Lalu juga kita juga harus bertindak semangat, maka kita akan semangat. Nah ini beberapa poin dengan lagu, dengan buku, dengan teman-teman, termasuk mengikuti Indonesia Belajar, mendengarkan paparan Ibu Dian, dan saya tambahkan ini, moga-moga membuat semangat Mbak Ririn. Kalau kurang semangat, nanti Anda boleh kirim alamat Mbak Ririn di mana, nanti akan saya kirim bukunya, supaya nanti tambah semangat dari buku yang penuh semangat ini. Oke, terima kasih, boleh dicatat WhatsApp saya, nanti saya kirim lewat ini, nanti bisa dicatat. Silahkan Tami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Ibu Ririn oleh Ibu Dian dan juga Pak Danang. Nah, untuk sahabat pembelajar, bagi yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah kita upload video-video terbaru dari seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Nah, aku mau tanya sedikit juga nih untuk Pak Danang. Jadi kan kita kan harus untuk meningkatkan kepercayaan diri kita bisa lewat komunitas-komunitasnya. Nah kita mau cari yang komunitas baik bagaimana ya Pak Danang? Karena kan ada beberapa di komunitas yang sebenarnya orangnya itu malah jadi lebih ke kayak di depan baik tapi di belakang kurang baik. Nah untuk memilah-milah komunitas-komunitasnya itu baiknya bagaimana ya Pak? Boleh dari Pak Danang terlebih dahulu, silakan Pak Danang. Baik, sebetulnya banyak komunitas itu bisa kita cari sesuai dengan passion kita. Kalau ada passion, ya sesuai dengan talent bakat kita, maka kita akan semangat. Misalnya, saya dulu menjadi penjual, menjadi sales. Tetapi pada waktu saya mau ngasih training ke toko, kok ada pelatihan dongeng. Lalu akhirnya mengikuti latihan dongeng itu. Dan ternyata banyak orang yang minta saya mendongeng. Apalagi ada yang mengatakan, kok kayak Kak Seto ya? Nah, saya mendapatkan julukan Kak Seto. Alhamdulillah, itu julukan yang baik. Bukan saya harus seperti Kak Seto. Setelah saya ngecek ke Kak Seto bilang, oh nggak apa-apa, Kak Danang kan juga suka dongeng, suka anak-anak. Jadi boleh jadi kembaran ketiga.
setelah Kak Seto, Kak Kresno, Kak Danang. Nah, saya ketemu Kak Kresno juga. Sehingga ini menguatkan. Ternyata kita sama-sama suka anak. Maka beberapa kali kita bisa ketemu, bahkan bisa tampil bareng. Waktu menghibur 300 anak-anak dengan Kapolri, ya di Pusat Pendidikan Latihan Kapolri di Kebayoran, di Jalan Ciputat Raya nomor 4. Nah, ini menemukan komunitas sehingga membuat semangat. Bahkan sampai sekarang saya diminta mendongeng kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Yang dulu hanya iseng-iseng ikut latihan. Nah, jadi kita ikut sesuai dengan talent, dengan passion kita, sehingga tujuan kita membawa kemanfaat dan banyak orang lain akan banyak. Satu. Yang kedua, misalnya ada kelompok sukarelawan. Nah, dengan mendongeng ini, saya masuk kelompok sukarelawan, kemarin bisa membantu anak-anak yang kena penyintas bencana di Cianjur. Sampai sekarang masih ada kan ya gempa-gempa di Cianjur. Nah, ternyata anak-anak senang. Nah, dengan demikian membuat orang-orang yang sedih, anak-anak yang susah menjadi senang, kita menjadi senang juga, menjadi bangkit semangat kita. Nah, termasuk saya menulis buku. Ternyata buku saya bisa berguna bagi orang lain bisa sukses menjual. Bahkan banyak yang ikut menulis menjadi penulis buku dan berhasil seperti Andreas Kennedy yang menulis buku The Giant Within ini akhirnya, atau The Diamond Within ini akhirnya sukses juga. Nah, dengan kita membuat kebaikan-kebaikan di komunitas-komunitas sebagai komunitas trainer, motivator, storyteller, sukarelawan, akhirnya kita bisa mendapat pelayanan, mendapat kesempatan melayani banyak orang. Sehingga kita kembalikan. Kita mengasihi Tuhan lewat mengasihi orang lain. Bersama kita ciptaan Tuhan. Kita mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Dengan bakat talenta yang diberikan Tuhan. Untuk kita bagi, kita kembangkan bagi orang lain. Sehingga hidupnya ceria dan penuh bahagia. Coba Tami kalau lihat saya selalu senyum, selalu bahagia, mukanya cerah. Karena apa? Bisa berbagi untuk banyak orang. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu, Tami. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Danang atas jawabannya. Mungkin nanti aku bisa cari juga komunitas yang mungkin sesuai sama passion aku. Dari Ibu Dian sendiri, apakah ada tambahan Bu untuk pertanyaan dari aku? Silahkan Ibu Dian. Baik Mbak Tami. Kalau dari saya sih, hidup itu adalah pilihan. Jadi kita itu bisa memilih, gitu kan? Artinya ada outside in or inside out, gitu kan? Jadi kita itu memilih, jangan sampai kita dikendalikan dari luar. Walaupun kita memilih untuk membangun komunitas bersama orang-orang yang baik. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di luar dari diri kita itu, nah seperti yang Mbak Tami sebutkan, kadang di depan dan di belakang itu berbeda. Tapi buat kita, oh nggak masalah gitu kan, karena it's set out gitu. Kita punya prinsip sendiri berdasarkan dengan keyakinan yang kita miliki, keyakinan kepada Tuhan, sehingga kita harus berjuang untuk mulai berpikir yang baik, memikirkan tentang cita-cita kita hari ini dan ke depan gitu loh. Masih ada hari esok yang panjang sekali dan itu mulai harus imajinasi kita mulai harus kita pikirkan mau menjadi seperti apa kita sekarang dan mau menjadi seperti apa kita nanti, sehingga itu menjadi kekuatan buat kita agar kita memiliki prinsip nilai positif dan negatif. Jika kita berhadapan dengan orang yang kita tahu bahwa dia lain di depan dan lain di depan, lain di belakang atau lain di depan, itu buat kita nggak masalah. Kita jangan memilih untuk mengikuti mereka, tidak, no, nggak di situ. Posisi kita menilai, di dalam menilai diri kita tetap harus mengikuti keyakinan kita. Gitu. Tindakan kita bisa memilih tindakan dan tindakan kita, keputusan kita harus mengikuti keyakinan kita. Kalau kita memiliki keyakinan yang baik dan kebaikan itu mendekatkan kepada goals kita, mendekatkan untuk mencapai goals kita atau cita-cita kita, ya kita terusin aja. Apa yang menjadi prinsip nilai, apa yang akan kita bangun, yaitu yang kita pilih, kita memilih di jalan kita sendiri. Sesuai dengan passion kita, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan keyakinan kita, semua kita bawa sesuai dengan keyakinan.
Perkataan kita bawa, pikiran kita bawa, tindakan kita bawa, ucapan kita bawa sesuai dengan keyakinan kita. Belajar menjadi lebih baik sampai di titik yang mana titik itu adalah mengantarkan kita untuk mencapai menuai kesuksesan. Kita nggak perlu, ya kan? Kita tidak perlu harus memilih orang-orang yang negatif atau orang-orang yang menjauhkan dari goals kita. Biarlah itu jalan hidup mereka, tetapi kita juga punya jalan hidup sendiri. Inside out. Jadi apa yang kita yakini, ya itu yang kita ekspresikan. Seperti itu, Mbak Tami, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas penjelasannya untuk pertanyaan saya. Nah, oh ya, sudah untuk Ibu Ririn, di kolom chat sudah ada dari Pak Danang untuk nomor WhatsApp-nya yaitu 0857 1733 8273. Jadi Bu Ririn bisa kirimkan alamat lengkapnya, mungkin nanti akan dikasih buku juga dari Pak Danang. Boleh Pak itu Pak? Ya, oke. Oke, baik. Mungkin dari Pak Danang apabila ada pembahasan sedikit untuk dari buku Bapak The Within With You. Baik, jadi kalau kita mencapai tujuan yang lebih baik, misalnya kita mesti buat daftar 10 hal yang paling diinginkan beserta alasan emosionalnya. Semua orang kan punya keinginan. Seperti saya juga terima kasih dapat multi talent ya, banyak bakat yang diberikan Tuhan sebagai speaker, writer, trainer, motivator, storyteller, dan juga sebagai sukarelawan dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita buat? Seperti Tami tadi juga akan mencari komunitas apa yang cocok. Kalau kita mencari komunitas yang cocok, kita akan dengan senang hati melakukan karena muncul dari hati yang paling dalam. Lalu perhitungan 10 hal itu menjadi pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya ya, sekarang saya menjadi trainer atau pembicara, sekarang saya masih mau menyelesaikan tugas menjadi instruktur. Meskipun sudah ada, tetapi saya akan menjadi instruktur mengenai kepanduan. Nah, ini yang sedang saya usahakan. Bahkan sekarang saya lagi mendaftar lagi untuk bagaimana menjadi guru sekolah anak-anak. Sabtu minggu nanti, itu saya akan mengikuti sertifikat level 8. Jadi nanti sampai 10, saya sudah sampai 8. Jadi masih tetap saja saya masih belajar ya. Tentukan cara spesifik dan lebih jelas mengenai jumlah, bentuk fisik, dan tempat atau lokasinya. Nah, kita bisa belajar di mana, itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dulu saya pengen keluar negeri, gimana cara bisa keluar negeri? Harus bisa bahasa Inggris. Setelah saya ikuti semua kursus bahasa Inggris, tahu-tahu saya dikirim ke luar negeri. Nah, sekarang sudah bahkan keliling 30-40 negara, di 3 benua. Itu karena mau belajar bahasa Inggris. Bagaimana kita mau dikirim ke luar negeri, kita menyiapkan diri bisa berbahasa Inggris. Ya. Tentukan batas waktu deadline untuk mencapainya. Kapan? Misalnya tadi saya sampaikan, Juni nanti saya harus sudah mendapatkan PIN, sertifikasi sebagai instruktur, menjadi storyteller, dan bahkan belum mendapatkan PIN-nya sudah disuruh menjadi instruktur. Artinya saya pasti lulus. Gimana saya nggak lulus kalau saya sudah diminta untuk menjadi instrukturnya? Nah, itu artinya ada pencapaiannya. Ya, buat dream board yang disertai dengan gambar-gambar visualisasinya agar lebih powerful dan menjadi pengingat bagi kita setiap hari. Dulu saya misalnya pengen ketemu yang namanya penulis ya, yang almarhum sudah meninggal ya, Remi Silado. Itu tulisan-tulisan di koran, di majalah itu saya kasih di meja saya. Suatu saat dia sampai Semarang, saya telepon, saya waktu menjadi manajer di Surabaya, lalu dia mau datang, akhirnya ketemu. Bahkan hafal sama saya, nama saya. Dan saya hafal dia, sukanya pakai baju putih-putih, pakai sepatu pun juga putih. Lalu buat komen untuk melakukan pemantauan, dimonitoring, ya. Bagaimanakah sudah bisa atau enggak? Nah, sekarang di depan saya ini saya masih banyak ya. Nanti menjadi guru sekolah sahabat, menjadi pelayan, lalu menjadi storyteller, dan masih belajar. Nah, ini kalau kita punya seperti ini, sehingga setiap hari kita sibuk. Dengan kesibukan itu kita akan senang, nggak akan habis-habisnya. Bahkan misalnya bukan Maret nanti. Dalam ulang tahun saya mesti ada satu buku. 77 keajaiban dalam kehidupan. Bahwa semua ini terjadi karena kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Istilah Ibu Dian tadi, nah kita mengembangkan talenta dan bakat untuk kebaikan orang lain juga. Begitu, Tami. Jadi nggak ada habisnya, karena hidup ini adalah kesempatan
kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, makanya tidak ada habis-habisnya dan tidak akan selesai sampai kita dipanggil kembali ke hadirat Tuhan nanti. Terima kasih, Tami. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Danang atas semua pemaparannya mengenai buku Bapak terkait The Diamond Within You. Mungkin nanti dari kita akan ada pembahasan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya atau bagaimana nanti bisa dibicarakan kembali pada Pak Danang. Oke, baik untuk sahabat pembelajar yang ingin menonton kembali acara seminar online yang sudah diselenggarakan oleh Indonesia Belajar, bisa juga untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Dan untuk mengetahui acara seminar online lainnya atau yang akan terupdate atau kedepannya diselenggarakan oleh Indonesia Belajar, bisa juga cek di Instagram kita di Indonesia_belajar. Nah, baik dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan juga acara seminar online sudah hampir berlangsung selama 1 jam, yang mana diartikan acara seminar online Indonesia Belajar akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Ibu Dian untuk closing statement-nya sebagai pengakhiran atas acara seminar online hari ini. Silahkan dari Pak Danang terlebih dahulu. Dia akan berhenti tumbuh. Maka marilah kita terus belajar, sama-sama belajar, terutama lewat Indonesia Belajar. Terima kasih Mbak Dian, Tami, Ibu Oce, Bu Ririn, Rohim, Mas Adityo, Citra, dan semua yang ikut di Indonesia Belajar. Salam Danang datang untuk menang. Oke, baik. Silakan dari Ibu Dian untuk closing statement-nya, Bu. Baik, Mbak Tami, satu hal kita harus membangun kepercayaan diri bahwa kita adalah orang baik. Tingkatkan nilai-nilai kebaikan kita, tingkatkan kualitas hidup kita, tingkatkan cita-cita kita, dan terus berjuang untuk membaikkan diri. Karena orang yang baik pasti bisa membaikkan orang lain. Terima kasih Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Pak Danang dan juga Ibu Dian yang sangat luar biasa untuk pemaparan hari ini mengenai menemukan nilai diri. Dan juga terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut bergabung di acara seminar online hari ini. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di hari Kamis. Tentunya pertemuan kita selanjutnya di jam 2 dan juga tentunya dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.